Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Weti Yuningsi. Kali ini saya akan membahas prediksi soal KSK Biologi 2023 nomor 20. Aliran darah merupakan salah satu jenis fluida yang tidak dapat dimampatkan. Darah memiliki viskositas yang menyebabkannya sedikit berbeda dengan fluida seperti air yang mengalir. Untuk itu, terdapat berbagai besaran fisik yang mempengaruhi aliran darah. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Yang pertama, A. Viskositas darah yang tinggi sering ditemukan pada pasien hipertensi. Jadi, arti kata viskositas ini adalah kekentalan darah. Kekentalan darah. Kekentalan darah. Jadi kalau viskositasnya tinggi, ya berarti darahnya kental. Darah kental. Nah, artinya apa? Bahwa ini akan mempengaruhi dari tekanan darah. Jadi tekanan darahnya itu akan tinggi. Jadi kalau viskositas tinggi, maka tekanan darah juga tinggi. Jadi kalau pernyataan A, viskositas darah yang tinggi sering ditemukan pada pasien hipertensi atau pasien yang mempunyai tekanan darah tinggi, berarti pernyataan ini adalah benar. Selanjutnya yang B, untuk mengkompensasi resistensi aliran darah, pembuluh darah dapat melakukan vasokontriksi. Nah, resistensi itu adalah hambatan pada aliran darah. Hambatan pada aliran darah. Jadi untuk mengurangi terjadinya hambatan, maka pembuluh darah dapat melakukan vasokontriksi. Apa itu vasokontriksi? Mekanisme membuat pembuluh darah normal. Ya, jadi ini menormalkan pembuluh darah normal, ya, pembuluh darah normal, ya. Nah, ini dilakukan dengan apa? Vasokontriksi itu dengan penurunan tekanan darah, ya, penurunan tekanan darah, kemudian ada untuk menjaga supaya tidak terjadi kehilangan cairan, ya. Maka biasanya dengan meningkatkan suhu tubuh, jadi seperti demam, ya, untuk vasokontriksi. Jadi kalau di sini dipahami, untuk mengkompensasi hambatan aliran darah, pembuluh darah dapat melakukan vasokontriksi. Nah, sebenarnya untuk resistensi ini, ya, yang harus dilakukan itu adalah, atau 3 hal yang mempengaruhi resistensi itu adalah viskositas, yaitu kekentalan viskositas, ya. Kemudian ada panjang pembuluh darah, ya, panjang pembuluh darah. Kemudian yang ketiga adalah jari-jari pembuluh atau diameter pembuluh. Nah, jadi sebenarnya untuk mengatasi atau hal yang berpengaruh terhadap resistensi adalah kekentalan, viskositas, panjang pembuluh, dan jari-jari atau diameter pembuluh. Jadi pembuluh itu tidak perlu melakukan vasokontriksi. Maka untuk pernyataan B, untuk mengkompensasi resistensi aliran darah, pembuluh dapat melakukan vasokontriksi, salah. Yang C, luas permukaan pembuluh berpengaruh pada volume darah. Jadi kalau kita berbicara tentang luas pembuluh, berarti kita berbicara dengan jari-jari pembuluh atau diameter pembuluh. Jadi kalau misalnya ada pembuluh darah, ya, nah ini akan ngaruh dengan luas, ya, luas dari permukaan pembuluh darah berdasarkan dari jari-jari atau diameter. Nah, apakah berpengaruh dengan volume darah? Tentunya tidak. Ya, karena volume darah itu yang standar untuk orang normal itu sekitar 5 liter. Jadi tidak akan berpengaruh, itu terpengaruh oleh luasnya permukaan pembuluh darah, entah itu besar atau kecil.
Jadi luas permukaan pembuluh darah berpengaruh pada volume darah, salah. Yang D, peningkatan osmolaritas dalam darah akan meningkatkan tekanan darah. Jadi untuk osmolaritas itu adalah ukuran konsentrasi zat terlarut. Jadi yang diukur adalah ukuran zat terlarut. Zat terlarut. Berarti kalau osmolaritasnya tinggi, ya, tinggi, maka kalau osmolaritasnya tinggi, maka zat terlarutnya juga tinggi, gitu. Ya, berarti kalau ukuran zat terlarutnya tinggi atau zat terlarutnya tinggi berarti airnya berkurang atau menurun, gitu ya. Nah, kalau peningkatan osmolaritas dalam darah akan meningkatkan tekanan darah. Nah, jadi dengan banyaknya zat terlarut dan air ini, berarti ini ngaruhnya itu bukan ke tekanan darah, tetapi dengan apa? Viskositas atau kekentalan. Viskositas atau kekentalan. Jadi kalau terlarutnya banyak, osmolaritasnya tinggi, zat terlarutnya tinggi, berarti ya viskositasnya juga tinggi, gitu. Nah, dan ini belum tentu dapat meningkatkan tekanan darah, gitu. Cuman biasanya viskositas yang tinggi itu sering ditemukan pada pasien hipertensi, tapi bukan berarti peningkatan osmolaritas itu akan meningkatkan tekanan darah. Jadi untuk yang D ini adalah salah. Jadi untuk nomor 20 jawabannya yang A betul, yang B salah, yang C salah, dan yang D salah. Demikian tadi pembahasan nomor 20, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.